Shalom semuanya, saya ingin membagikan paparan mengenai alfa dan bagaimana menjalankan alfa. Nah, alfa itu adalah 12 sampai 15 sesi interaktif yang membahas mengenai kehidupan, iman, dan makna yang dipaparkan dalam suasana yang menyenangkan dan tidak menekan. 12 sampai 15 ini kenapa? Karena tergantung kepada tipe alfa yang akan dijalankan nantinya. Ada kata ataupun alfabet yang ada di alfa yang memiliki arti ALPHA. A-nya adalah anyone can come. Siapa saja boleh datang dan mengikuti alfa yang adalah teman baik. Jadi, dalam pengertian kita mengundang orang-orang yang sudah punya relationship ataupun hubungan dengan kita terlebih dahulu. Ada banyak orang di luar sana. L adalah learning and laughter, di mana setiap kali menjalankan alfa, sesi per sesi, minggu per minggu, ada elemen learning, belajar bersama-sama, laughter, tertawa bersukacita bersama-sama, di mana keseluruhan acara di alfa itu dibungkus dalam suasana yang menyenangkan. P, pasta. Kalau makanan di Singapura, mas saya sudah nggak tahu ya, tapi Asia lah ya, pisang goreng, pizza, popcorn, ada elemen makan di alfa setiap sesinya, karena ada fungsinya, yaitu melalui makanan, persahabatan itu jauh lebih memungkinkan dan lebih santai untuk bisa terjadi. Percakapan juga akan jauh lebih baik pada saat ada yang dinikmati, setidaknya kopi ataupun teh. Mungkin pertanyaannya adalah bagaimana memunculkan elemen pasta ini pada saat melakukan nantinya alfa online. Kalau offline mungkin sudah terbiasa. Dulu saya tahu istilahnya mungkin family altar, lalu berubah jadi cool, lalu kalau sekarang saya kurang tahu apa yang dipakai untuk di Bethany, mohon maaf. Nah, kalau pertemuan-pertemuan yang secara langsung, elemen makan ini sangat-sangat bisa dimungkinkan. Namun bagaimana melakukannya saat alfa online? Nah, kita menggantinya dengan waktu makan, di mana pada saat mengikuti sesi-sesi alfa diizinkan on cam dan sambil makan. Ada banyak kegiatan yang mungkin terbungkus ataupun terkesan formal pada saat orang mau minum saja harus off cam-nya. Mau ngunyah sedikit jadi harus menggeser kepalanya di balik layar. Namun di alfa kita katakan Anda boleh menikmati keseluruhan acara alfa sambil makan. Lalu H, helping one another, di mana kami mengilustrasikannya pemimpin memiliki dua tangan dan memegang tangan tamu-tamu bersama-sama berjalan bersama dengan mereka. Ada banyak daripada kita yang sudah biasa berdoa di depan umum, sudah biasa mendoakan orang lain. Namun, esensi daripada helping one another ini adalah, maukah Anda berdoa dengan lebih sederhana, dengan tujuan helping other people, menolong orang lain untuk bisa percaya diri, setidaknya mulai untuk berdoa dengan menyederhanakan. Itu cara kita menolong orang lain. Kami menyebut istilahnya pemimpin asisten. Nanti akan ada banyak kata-kata ini yang mungkin muncul dalam paparan saya. Lalu orang yang kita undang, kita sebut dengan istilah tamu. Nah, A yang terakhir itu adalah ask anything. Di alfa setiap sesinya boleh bertanya apa saja. Kami berkata tidak ada pertanyaan yang terkesan ataupun terdengar bodoh. Mungkin pertanyaan itu sudah pernah kita tanyakan atau terlalu sederhana bagi kita. Tetapi itu adalah pertanyaan daripada tamu-tamu kita.
Di Alpha diperbolehkan untuk bertanya apa saja, mengungkapkan opini, pemikiran, apa saja. Ada elemen penting di Alpha di mana tidak boleh hilang, yaitu makan yang tadi. Karena punya fungsi untuk memudahkan persahabatan itu terbangun, memudahkan perbincangan di awal itu terbangun. Kuncinya pada saat makan, jangan banyak berbicara mengenai hal-hal yang cukup rohani. Jangan berbicara mengenai hal-hal politik ataupun hal sensitif lainnya. Kenapa? Karena kita baru bertemu dengan mereka. Mungkin kita belum tahu latar belakang iman, kepercayaan dari tamu yang kita undang. Sehingga waktu kita makan, ada waktu makan, cari tahu mengenai tamu, apa hobinya, bagaimana keluarganya, bagaimana kesehariannya, siapa yang mengundang mereka, boleh. Lalu elemen yang kedua adalah pengajaran. Menariknya di Alpha, pengajaran ini sudah dilakukan melalui video. Jadi bayangkan Bapak Ibu melakukan Alpha, pengajarannya sudah dengan video, sehingga fokus daripada Bapak Ibu nantinya adalah fokus melayani tamu di saat diskusi. Dan pengajaran ini yang tadi membahas kehidupan, iman, dan makna dari perspektif kekristenan. Elemen yang ketiga yaitu diskusi. Hal yang menarik mengenai Alpha, diskusinya menempatkan pemimpin untuk tidak menjawab pertanyaan. Mungkin kata yang lebih sederhana, diskusi ini diganti dengan percakapan ataupun obrolan, di mana setiap orang boleh mengungkapkan kembali ya pemikiran ataupun perasaan mereka mengenai topik yang baru ditonton dan juga mengenai pertanyaan yang sedang diutarakan di dalam kelompok kecil. Dan ada kata plusnya, bersenang-senang. Jadi ada fun. Nanti di paparan-paparan selanjutnya akan ada kami beritahukan kapan memasukkan elemen fun ini. Dan Alpha itu terdiri juga kepada akhir pekan Alpha. Kata yang mungkin biasa kita dengar adalah retreat. Menariknya mengenai Alpha, retreat ataupun akhir pekan Alpha bukan dilakukan di akhir daripada keseluruhan pertemuan Alpha, namun di antara dari 12 sampai 15 sesi tersebut, di antaranya. Apa yang dibahas secara spesifik khusus mengenai Roh Kudus. Ada 3 tipe Alpha yang tersedia, yaitu Alpha Youth Film Series. Ini kategorinya untuk remaja. Jadi sangat relevan materi pengajarannya, pertanyaan-pertanyaannya untuk kalangan remaja. Lalu Alpha Youth Series untuk mencakup kepada pemuda, lalu Alpha Film Series yaitu untuk dewasa. Perbedaan yang cukup signifikan, tidak banyak, hanya satu saja, durasi waktu pada saat waktu makan. Jadi bisa dilihat di layar Bapak Ibu, elemennya sama, dimulai pertemuannya dengan makan, ada pengajaran, lalu diteruskan dengan diskusi. Perbedaannya hanya durasi waktu makan. Ini adalah judul-judul dari sesi pengajaran Alpha Film Series yang untuk dewasa. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, wah, sangat sederhana sebenarnya. Adakah kehidupan yang seperti ini? Siapa Yesus? Kenapa dia mati? Kenapa saya memiliki iman kepada Yesus? Namun, hal yang menarik, elemen yang ketiga tadi, yaitu setelah pengajaran ini ada diskusi yang nantinya membahas di mana tamu-tamu punya kesempatan untuk membagikan apa yang menjadi opini mereka. Sesi pertama kita sebut itu sebagai sesi intro mengenai hidup. Sesi yang kedua, ketiga, yang keempat itu berbicara mengenai Injil yang mencakup kepada pengajarannya kepada pikiran
logika, di mana dalam video-video pengajaran ini paparannya bukan hanya berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab, namun juga apa yang sejarawan tulis, apa yang ilmuwan punya opini di dalamnya. Jadi orang-orang yang bahkan di luar daripada Alkitab. Itu di sesi 2, 3, dan 4. Lalu masuk ke sesi 5, 6, dan 7 mencakup kepada hatinya. Yang lagi dijangkau melalui pengajaran ini itu adalah hatinya. Di mana banyak judulnya kita bisa lihat mengapa dan bagaimana. Mengapa dan bagaimana. Setelah 3 sesi di atas, pengenalan kepada Yesus. 3 sesi berikutnya berbicara mengenai bagaimana memiliki hubungan kepada pribadi yang disebutkan di sesi-sesi sebelumnya. Jadi cakupannya kepada hati, berbicara mengenai hubungan. Lalu setelah sesi yang ke-7, khusus akhir pekan Alfa. Kalau bisa dilihat judulnya, siapa Roh Kudus? Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Bagaimana saya bisa dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan bagaimana setelah saya dipenuhi oleh Roh Kudus untuk bisa memaksimalkan hidup saya? Jadi, keempat sesi ini berbicara mengenai hati nurani. Kuasa. Topik-topiknya secara khusus untuk menjangkau hati nurani daripada tamu-tamu kita. Kesempatan yang sangat baik untuk mendorong tamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa? Karena sudah 3 sesi pengenalan. Karena 3 sesi berikutnya sudah mulai membina hubungan dengan Yesus. Setelah itu apa? Harus ada dipenuhi kuasa terlebih dahulu, dipenuhi oleh Roh Kudus terlebih dahulu, sehingga sesi 8, 9, 10, 11, perlahan-lahan sudah akan masuk kepada kehendak, diminta mulai masuk ke area pelayanan. Yaitu, setelah ada kuasa, bagaimana kehidupan saya? Saya harus bisa menolak kejahatan. Tidak kembali kepada kehidupan yang lalu. Lalu, bagaimana saya menceritakan, menjadi saksi kepada orang lain. Sudah mulai diajak untuk after this, setelah ini, setelah dipenuhi kuasa, setelah mengenal siapa Yesus, Anda harus sudah mulai berani bercerita kepada orang lain. Lalu sesi ke-10, adakah Tuhan menyembuhkan pada masa kini? Kalau sebelumnya kita hanya meminta untuk didoakan, tetapi di sesi ini kita mendorong tamu, maukah Anda malah mendoakan tamu yang lain? Lalu sesi yang ke-11, integrasi kepada gereja lokal. Saya cukup senang, cukup menarik waktu saya belajar mengenai Alfa, di mana saya lihat, kok kenapa gerejanya diletak di akhir ya? Gitu. Biasanya kan kita kenalkan dulu gerejanya, saya di sini, saya beribadah di sini, saya komselnya di sini, dan sebagainya. Tapi perjalanan ini bisa digambarkan dari judul-judul sesi. Ada perjalanan, ada journey di dalamnya. Perbedaannya, kalau bisa dilihat sesinya berbeda, jumlahnya. Untuk yang remaja, Alpha Youth Film Series ada 12 video, jadi lebih pendek durasinya, tidak sampai, hanya sekitar 3 bulan. Lalu Alpha Youth Series 13 video. Ada nilai penting di Alpha. Mohon Bapak Ibu, waktu nanti menjalankan Alpha, waktu nanti mulai mengundang orang-orang di Alpha, ingatkan diri kita, minta Roh Kudus untuk ingatkan diri kita juga, ada 4 nilai penting di Alpha. 4 R. R yang pertama itu adalah otentik. Pada saat orang tamu datang ke Alpha, izinkan mereka menjadi diri mereka sendiri. Artinya, pada saat mereka berkata, saya tidak setuju dengan pernyataan ini. Saya kurang percaya kalau Yesus itu Tuhan. Saya tidak percaya yang adanya kuasa doa dan sebagainya. Pemikiran dan jawaban jujur mereka, izinkan itu terjadi pada saat Anda menjalankan Alpha. Karena mereka menjadi diri mereka sendiri.
Real yang kedua adalah untuk pemimpinnya, untuk timnya. Di mana pada saat Anda bertanyaan tertentu atau ada pengalaman daripada tamu yang Anda bahkan berkata, saya nggak bisa beli reaksi untuk ini. Saya nggak bisa berikan komentar untuk pengalaman Anda ini. Be yourself, jadilah diri sendiri. R yang kedua, relational ataupun hubungan baik. Kami katakan, tamu terima, tidak terima Tuhan Yesus, belum terima Tuhan Yesus, tamu datang lalu stop, dan tidak memutuskan untuk tidak datang lagi, tetaplah punya hubungan baik dengan mereka. Karena kita tidak tahu kapan orang ini akan ikuti mungkin putaran berikutnya, kapan kita bisa mengundang orang ini lagi. Dan pada saat berdiskusi, tetap juga jaga hubungan baik. Bukan untuk memenangkan argumentasi, tapi memenangkan persahabatan. R yang ketiga, reliant. Karena apa? Menjadi diri sendiri, menjaga hubungan baik, itu mungkin perlu bergantung. Bukan mungkin, perlu bergantung dengan Roh Kudus. Bergantung penuh kepada Roh Kudus. Kalau dari pengalamannya Ruth, saya sendiri cukup sulit penguasaan diri pada saat menjalankan Alpha. Penguasaan diri untuk apa? Untuk menjawab. Penguasaan diri untuk mengkoreksi. Namun di Alpha kami katakan izinkan tamu untuk ngomong dan kita banyak mendengar. Dan apa yang dilakukan oleh tim? Reliant to the Holy Spirit, pray, berdoa dalam hati, berdoa setiap hari untuk tamu-tamu yang kita akan coba untuk menangkan. Saya percaya, saya yakin, hanya satu pribadi yang bisa mengubah hati orang, memenangkan orang, yaitu Roh Kudus. Jadi bergantung kepada Roh Kudus. Lalu reproducible ataupun penggandaan, di mana dari pengalaman kami bisa melihat pada saat kita memobilisasi sebanyak mungkin orang yang percaya di gereja, kita bisa melihat yang tadinya dari tamu itu bisa menjadi asisten. Yang dari asisten bisa menjadi pemimpin di Alpha putaran berikutnya. Semakin banyak kita memobilisasi orang, maka akan semakin banyak penggandaan dari jumlah pemimpin dan juga dari jumlah kelompok sel ataupun kelompok-kelompok Alpha berikutnya. Nah, bagaimana Alpha dijalankan? Alpha bisa dijalankan secara on-site ataupun offline, pertemuan secara langsung. Alpha juga bisa dilakukan secara online. Menariknya, waktu pandemik ini terjadi, bisa dikatakan Alpha itu adalah salah satu yang sangat ready untuk bisa melakukan penjangkauan secara online. Karena kembali videonya sudah tersedia. Jadi hanya share screen dan kita bisa ngobrol dengan tamu-tamu kita melalui layar ataupun platform yang kita gunakan. Lalu yang ketiga adalah hybrid, di mana bisa ada 2-3 orang yang berkumpul di satu tempat, namun mereka mengikuti Alpha-nya secara online. Jadi perpaduan kepada offline dan online itu disebut hybrid. Atau kondisi kedua mengenai hybrid adalah jikalau Bapak Ibu pemimpin memutuskan, oke, gereja kita akan buat Alpha yang untuk offline, kita buat juga Alpha untuk online. Jadi kita sebut ini adalah hybrid. Langkah-langkah Alpha untuk memulai Alpha. Yang pertama itu adalah tentukan formatnya terlebih dahulu. 5 langkah sederhana, tentukan formatnya, lalu tentukan dan perlengkapi tim, registrasi dan dapatkan materi-materi Alpha melalui sosial media ataupun website. Tadi saya dengan Pak Jo, saya bilang, mereka mainkan video Alpha ya, gitu. Ternyata tanpa mungkin ada ini dari YouTube itu bisa di-download dan bisa dimainkan di pertemuan tadi di awal. Jadi ada banyak materi lain yang Bapak Ibu bisa akses melalui website Alpha. Lalu yang keempat, promosi dan mulai mengundang.
Yang kelima, lakukan sesi percobaan ataupun simulasi. Kita akan bahas satu persatu dari langkah-langkah ini. Format alpha, offline dan online itu hampir mirip, tidak ada perbedaannya. Bagaimana itu dijalankan? Bisa dengan gabungan, artinya dalam satu tempat ada banyak orang, tetapi ada kelompok-kelompok kecil. Namun bisa juga di kelompok kecil masing-masing, di rumah masing-masing. Begitu juga dengan online, di mana sama gambarannya seperti hari ini. Kita ada 300 orang di ruang utama, menonton pengajarannya di ruang utama, setelah itu bisa dimasukkan ke dalam breakout room untuk berdiskusi. Namun, kalau mau dijalankan secara kelompok kecil dengan menggunakan Zoom account masing-masing, itu pun bisa dilakukan. Perbedaan formatnya hanya di mana. Kalau offline bisa dilakukan di rumah, di kafe, di gereja, di taman, di futsal, itu bisa dilakukan. Lalu untuk online yang kami sarankan bisa di dua platform ini, yaitu di Zoom ataupun di Google Meet. Lalu, bagaimana menjalankan alpha dari gambaran 3 elemennya? Kalau Bapak Ibu memutuskan untuk menjalankan alpha nantinya dengan secara kelompok besar dan terpusat, perbedaannya tidak banyak. Kalau offline, pada saat makan bersama, ada waktu makan, semua tamu, semua bisa saling berbau satu dengan yang lain. Namun, pada saat pengajaran dan diskusi itu sudah akan dalam kelompok kecil masing-masing. Kalau online, semua ada di Zoom, di main room, waktu makan bersama, waktu menonton bersama, namun pada saat berdiskusi sudah dimasukkan ke breakout room kelompok kecil masing-masing. Format yang pertama yaitu yang terpusat. Format yang kedua yaitu di kelompok ataupun kelompok kecil ataupun yang terpisah, di mana sudah di kelompok-kelompok kecil masing-masing. Yang tadi saya sebutkan, kalau online berarti di rumah kalau offline berarti di rumah masing-masing, di kafe dan di tempat-tempat lainnya bertemu secara langsung di kelompok-kelompok kecil. Kalau online berarti sudah menggunakan akun Zoom masing-masing. Yang kedua, tentukan dan perlengkapi tim Anda. Hari ini kita sedang melakukan malah poin yang kedua. Namun perlu menentukan siapa nih yang akan memerankan, siapa nih yang akan mengambil bagian kepada setidaknya peranan utama yang ada di alpha. Yang pertama adalah tim doa. Tim doa ini akan mensupport, akan mendukung keseluruhan alpha sebelum alfanya dimulai, saat alfanya dimulai, dan sesudah alfanya dimulai. Tim doa ini yang mendoakan baik tamu dan juga baik pemimpin ataupun asisten dalam kelompok-kelompok kecil. Yang tim yang kedua, peranan utama yang kedua itu adalah koordinator alpha, di mana orang ini, PIC ini berperan penting untuk mengkoordinasi kepada pemimpin kelompok kecil dan juga kepada tim alpha Indonesia yang mengkoordinasikan kelompok-kelompok kecil tersebut. Yang ketiga adalah bagian administrator, bagian teknis, yaitu di mana sangat baik untuk melakukan pendataan tamu, sehingga kita bisa melihat, oh dari putaran pertama alpha berapa orang baru. Dari selesainya putaran pertama alpha, berapa orang yang terintegrasi ke gereja lokal, ke gereja. Juga bantuan kepada teknis platform daripada Zoom, share screen-nya, share sound-nya, dan juga nanti pembagian breakout room-nya. Dan kalau dilakukan secara offline, siapa yang membantu bagian media? Nah, peranan yang keempat yaitu MC, di mana orang ini
bisa membuka acara komunikatif, fun, dan membuat suasana itu meriah di awal-awal pertemuan ataupun di awal-awal sesi daripada alfa. Dan yang kelima dan yang keenam itu adalah pemimpin dan asisten yang fokusnya ke kelompok kecil bersama dengan tamu-tamu. Sesuaikan jumlah dan fungsi tim dengan format alfa Anda. Jadi kalau formatnya terpusat, maka mungkin perlu tim yang lebih besar, jumlah yang lebih banyak. Tapi kalau di kelompok kecil masing-masing, berarti saya bisa berbagi tugas dengan tim ataupun asisten ataupun pemimpin saya. Lalu ada perbedaan yang sedikit untuk jumlah pada saat Anda melakukan alpha offline ataupun online. Jumlah maksimal dalam satu kelompok adalah 12 orang untuk offline, namun untuk online adalah 8 orang. Karena durasinya berbeda, dan juga kalau 8 orang, ideal untuk bisa membagikan opini mereka dengan durasi waktu yang cukup secara online. Karena tentu saja mungkin ada gangguan teknis, kita harus share screen, belum lagi kalau buffering dan sebagainya. Hal-hal teknis itu yang kita katakan idealnya 8 orang waktu melakukan online itu sudah sangat baik. Jumlah pemimpin 2 orang waktu offline, 2 orang asisten, jumlah tamu maksimal 8 orang. Kalau online, 1 orang pemimpin, 1 orang asisten kepada 6 tamu. Rasionya, gambarannya sebenarnya rasionya 1:2. Yang tadi menggandeng kedua tamu yang kita undang. 1:2. Ini juga memberikan kepercayaan diri kepada semua orang yang kita mobilisasi, di mana kita katakan undang at least setidaknya 2 orang dari teman Anda. Ini adalah peran-peranan penting dari pemimpin di kelompok kecil. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana formatnya, bagaimana jumlahnya, lalu akan bagaimana peran-peranan yang lain, tim doa dan sebagainya. Namun khusus pemimpin dan asisten kelompok kecil, apa yang menjadi fungsi ataupun peranan mereka? Sama offline dengan online, bedanya hanya sedikit. Peran utama itu adalah bersahabat dengan mereka. Sangat penting pada saat Anda melakukan alpha, obrolan itu bukan sesama tim, tapi banyaklah berfokus obrolannya kepada tamu. Cari tahu mengenai kepribadian ataupun kebiasaan daripada tamu-tamu kita. Lalu fungsi yang kedua, memfasilitasi bukan sebagai guru ataupun hakim. Tugas Anda adalah hanya memfasilitasi diskusi dalam kelompok kecil. Kata kuncinya adalah di alpha itu sangat sederhana, yaitu wow, menarik sekali. Bagaimana menurut yang lain? Wow, baru pertama sekali saya dengar ini. Bagaimana pendapat yang lain? Memfasilitasi diskusi. Bukan sebagai guru dalam pengertian tidak memberi nilai ataupun value, skor kepada pendapat daripada tamu. Bukan juga untuk mengkoreksi opini daripada tamu. Kami katakan begini, pada saat makan adalah waktu untuk bersama-sama. Pada saat menonton pengajaran adalah waktu di mana tamu banyak mendengar dan melihat. Tapi pada saat Anda berdiskusi, Andalah pemimpin dan asistenlah yang harus banyak mendengar dan melihat. Fungsi yang berikutnya, memberikan catatan kecil ataupun kesimpulannya. Karena mungkin Bapak Ibu akan bertanya, Ruth, kalau kita biarkan diskusinya dan diskusinya mengalir begitu saja, bagaimana dong? Tadi dikatakan tidak memberi jawaban, tidak mengkoreksi. Ada hal yang penting, yaitu sebelum menutup setiap sesi, maka Anda memberikan kesimpulan. Bukan berdasarkan opini-opini tadi saja, opini-opini dalam diskusi saja, tapi berdasarkan pengajaran, berdasarkan iman Kristen sesuai dengan video yang baru ditonton bersama.
Peranan berikutnya adalah berdoa. Doakan tamu-tamu Anda, ucapkan nama-nama mereka di doa-doa Anda. Perbedaannya dengan online, perlu sekali pemimpin itu memastikan ataupun memperhatikan kolom obrolan ataupun chat. Karena ada pengalaman kami, pengalaman gereja-gereja di mana tamu-tamunya mungkin masalah koneksi, mungkin juga dia masih terbuka kepada pemimpinnya saja, sehingga private chat kepada pemimpin untuk mengutarakan opininya. Atau to everyone, kepada semua orang, tapi karena koneksi, dia menyampaikan opini melalui kolom chat. Jadi perhatikanlah itu dan meresponinya. Lalu membagikan link Zoom, mengingatkan mereka. Bagaimana ini bisa dilakukan? Penuh semangat, ada kontak mata, jaga postur tubuh. Karena tentu saja saya percaya Bapak Ibu, waktu kita ngobrol dengan orang, kita perlu ada eye contact setidaknya ya. Bayangkan kalau kita ketemu dengan orang dan lagi ngobrol, dia memperhatikan HP-nya. Bagaimana tadi? Jadi cara yang paling baik untuk menghargai tamu juga adalah melalui kontak mata dan menjaga postur tubuh. Penuh semangat. Yang kedua, itu adalah menerima jawaban daripada tamu dan malah mendorong opini ataupun pendapat yang berbeda. Ini adalah peran utama daripada asisten. Good mirip, yaitu bersahabat dengan para tamu. Namun yang kedua dikatakan memulai percakapan, karena di pertemuan-pertemuan awal, di mana persahabatan itu baru terbangun, orang, tamu masih memilih untuk mungkin diam, atau lebih banyak diam. Asisten adalah orang yang terbaik untuk memulai, memercik percakapannya. Jadi Anda punya peranan penting di sini, dan juga berdoa. Bedanya juga memperhatikan kolom ngobrol. Itu bedanya offline dan online. Secara garis besar sama waktu Anda menjalankan alfanya. Bagaimana dilakukan? Tidak terlalu rohani. Pada saat Anda memulai percakapan, contoh satu pertanyaan di alfa. Misalkan Tuhan ada, dan Anda ingin bertanya satu pertanyaan, apa yang akan Anda tanyakan? Lalu dalam kelompok kecil semuanya diam. Asisten mulai ambil bagian untuk memulai percakapannya, dan dia berkata, misalkan Tuhan ada, saya ingin bertanya, kenapa ada 1000 tahun, kenapa ada mahkota, dan mahkota apa yang akan saya dapat nanti waktu saya naik ke surga. Mungkin bagi kita sudah terbiasa atau sudah pernah mendengar kata-kata tersebut, kalimat tersebut. Namun kepada tamu yang kita belum tahu latar belakangnya, imannya, bagi mereka, jawabannya begitu rohani, ini saya mau jawab apa dong? Jadi selain memulai percakapan, harus dilakukan dengan tidak terlalu rohani. Antusias dalam memberikan jawaban tersebut, dan juga tetap mendorong opini yang berbeda. Perbedaan offline dan online sangat berdiskusi. Bedanya adalah kalau melakukan alfa secara langsung, kami sarankan untuk tidak langsung spotlight kepada satu orang. Misalkan Tuhan ada dan Anda bisa bertanya satu pertanyaan. Apa yang akan Ibu Putri tanyakan dari TCT 1? Tiba-tiba semua mata ke Ibu Putri, dan Ibu Putri mungkin merasa, kok tiba-tiba aku disebut? Aku nggak tahu jawabannya. Aku belum mau ngasih tahu jawaban saya. Kalau offline, sangat baik untuk tidak langsung menyebut nama ataupun menunjuk. Namun di online, karena semua sudah ada namanya di sini, maka saya bisa dengan lebih mudah untuk menyebut, halo, hai Stefani Wijaya. Bolehkah berbagi pendapatnya? Nah, itu mungkin lebih enak karena hanya 8 orang, tidak banyak, dan memang sudah muncul nama-namanya. Dan biasanya juga karena kebiasaannya memute-kan, sehingga kita bisa menyebut nama dan minta untuk membagikan opininya. Perbedaannya adalah posisi duduk.
Karena kita 297 orang di grup ini saat ini, tentunya nggak bisa dilakukan dong, di mana posisi duduk waktu online. Tetapi kalau offline, ini adalah saran daripada kami, di mana duduklah melingkar dan duduklah di antara tamu-tamu. Jadi bayangkan jumlah yang tadi ideal, 12 orang, di Alpha sudah termasuk pemimpin dan asisten. Jadi contoh nomor 1 dan nomor 7 itu adalah pemimpin, nomor 10 dan nomor 4 itu adalah asisten. Duduklah di antara tamu-tamu yang Anda undang. Jadi 1 ada 2 tamu, tim ada 2 tamu, tim ada 2 tamu, dan seterusnya. Berbaur dengan mereka. Saat berdiskusi, hindari 3 hal ini. Hindari untuk berceramah, karena ceramahnya sudah dalam bentuk pengajaran. Hindari untuk fokus kepada 1-2 tamu saja, walaupun tamu tersebut yang sependapat, seiman dengan kita. Jangan fokus kepada 1-2 tamu tersebut saja. Namun ada 2 keadaan kedua, yaitu kita fokus kepada orang yang belum percaya. Artinya saya langsung tanya ke mereka terus. Itu membuatkan yang tadi spotlightnya kepada mereka terus. Jadi fasilitasi supaya perbincangannya ideal, seimbang. Yang ketiga, jangan juga membiarkan diskusinya jadi liar, membebaskan semuanya. Artinya ada konfrontasi satu tamu dengan orang lain yang sangat agresif. Apa yang perlu dilakukan? Menggali. Pada saat ada satu tamu berkata, misalkan Tuhan ada dan saya bertanya satu hal, saya akan tanya, mungkin ini saya cerita dari pengalaman saya, karena saya baru kehilangan sahabat yang 11 tahun, dan itu terjadi kemarin. Dan waktu kemarin juga, di waktu yang bersamaan, ada Alpha. Misalkan Tuhan ada, dan ini pertanyaan saya pengen tanya, apa artinya semua ini? What is this? Itu kenapa bisa terjadi? Kenapa ada kehilangan lain? Sebagai pemimpin, jangan stop. Sebisa mungkin jangan stop, tapi jangan terlalu agresif juga. Galilah kenapa kamu punya pertanyaan tersebut. Mengapa? Why? Misalkan Tuhan ada dan saya punya pertanyaan, apa yang akan saya tanyakan? Lalu saya akan tanya, apakah saya akan selamat? Jangan langsung alihkan ke tamu yang lain. Bagaimana menurut yang lain? Tapi mulai, wow, menarik ya. Kenapa sih mau tanya pertanyaan tersebut? Pada saat kita bertanya, mengapa, orang akan mulai bercerita. Yang kedua, lakukan ini. Fokuslah kepada pengajaran dan video. Karena Alpha itu serial, ada sesi-sesi yang lain yang saling terkoneksi satu dengan yang lain pengajarannya. Sehingga, ayo kita fokus pada saat hari tersebut, fokusnya kepada siapa Yesus. Lalu tiba-tiba ada tamu yang mendiskusikan ataupun beropini mengenai kenapa Yesus mati, padahal kita tahu itu minggu depan. Tetap apresiasi, namun ajak untuk datang minggu depan dong, kalau untuk sesi ini. Karena sesi ini pas untuk minggu depan. Namun hari tersebut fokus pada pengajarannya. Yang ketiga, diskusi yang mengalir dengan bebas, dengan saling menghargai. Yang ketiga, stepnya, register dan dapatkan materi Alpha online ataupun offline Anda. Silakan dilihat, ini adalah website daripada Alpha Indonesia. Pada saat Anda meregistrasikannya, Anda akan ada akses kepada video-video pengajarannya.
Anda juga akan memiliki akses kepada panduan setiap sesi, panduan setiap minggunya. Anda akan memiliki akses kepada permainan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Di Alpha itu ada icebreaker, ada permainan yang menjadi pilihan di setiap minggu sesuai dengan sesi. Ada unsur fun-nya dan sudah tersedia bahannya. Caranya tinggal registrasi dan dapatkan. Lalu, oke. Ya, sebentar, mohon maaf. Oke. Nah, ini adalah gambaran mengenai bagaimana melakukan Alpha, rundown-nya, programnya di contohnya kalau di malam gitu ya. Tidak banyak perbedaan, elemennya juga sama. Dimulai dengan waktu makan, nonton, ngobrol, diskusi. Bedanya yang tadi waktu. Namun ada di sini saya berikan kata bold yaitu briefing dan juga di akhir debrief. Di mana hal ini juga sudah dipraktekkan tadi oleh Pastor Elvan, di mana dibuka Zoom-nya terlebih dahulu, ada briefing dengan timnya, nanti kita lakukan ini, nanti setelah itu menit seini mainkan videonya, dan sebagainya. Jadi perlu ada briefing mengenai rundown apa yang terjadi di sesi malam hari tersebut, dan setelah tamunya pulang, tamunya leave, kumpul kembali timnya untuk melakukan debrief. Apa yang terjadi pada saat debrief? Yang terjadi adalah puji. Saling memujilah satu tim dengan yang lain. Apa yang baik yang sudah terjadi di hari tersebut. Thank you ya Pak Johan. Saya bisa lihat Bapak senyum. Saya senang. Jadi memujilah dengan tim Anda. Thank you ya, Pastor Elvan sudah senyum tadi, banyak senyum ya di Alpha Online ataupun di Alpha kita malam hari ini. Banyaklah memuji. Lalu yang kedua, meninjau apa yang terjadi, dinamika apa yang terjadi pada saat diskusi, apakah tamu-tamunya datang, ya kan? Lalu meninjau. Setelah itu mulai mendiskusikan bagaimana membuatnya lebih baik di sesi berikutnya. Apa yang terjadi juga, berdoalah. Dan ini dilakukan setiap minggu. R yang keempat, reproducible, penggandaan. Pada saat ada asisten melihat ini selalu dilakukan, memuji, meninjau, berdoa bersama, dia akan merasa, oke, berarti saya bisa di putaran berikutnya. Karena selalu ada review. Penggandaan itu bisa terjadi. Dan kembali ke arah sini. Kalau Bapak Ibu lihat di layarnya, setelah pukul 20.00 sambutan lagu permainan, di sini tidak ada doa. 21.30 tamu pulang live, tidak ada doa penutup. Karena kembali perjalanan daripada tamu itu disesuaikan dengan pengajaran. Latar belakang daripada tamu ada beragam. Kemungkinan mereka dari bukan latar belakang yang sama, sehingga bayangkan tamu baru hadir, tiba-tiba sudah ada doa. Doanya, doa ini lagi, doa orang Kristen yang sudah berumur 10 tahun mungkin ya, yang kayak saya dibaptisnya 2003 nih. Doanya 5 menit. Sehingga kamu bilang, kayaknya saya nggak cocok di sini ya, saya minggu depan takutlah untuk hadir. Helping one another yang tadi, sederhanakanlah doa Anda di sesi yang sudah disesuaikan supaya tamu lebih nyaman dan malah bisa mengikutinya. Kami menyebut ini dengan doa Alpha. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Kumpulkan kami minggu depan. Dalam nama Yesus, amin. Udah, waktu ada tamu mendengar ini, dia akan berkata, wow bisa ya. Kayaknya saya bisa nih doa nih, mulai doa nih, kayaknya bisa nih yang begini. Tapi kalau kita berdoa, Tuhan terima kasih, Engkau luar biasa, Engkau baik, Engkau pemilik semesta ini, Engkau luar biasa, Tuhan, you're magnificent, dan sebagainya. Berkati pemimpin negara kami ya Tuhan, gubernur kami, berkati daerah kami, lalu setelah itu, dalam nama Tuhan Yesus, amin.
Lalu tamu ini akan berkata, saya tidak akan pernah bisa berdoa. Ya, helping them, menolong mereka dengan cara menyederhanakan. Kalau kita melihat di layar kita sekarang, ini adalah kalender yang mungkin bisa di-copy, bisa dipakai oleh gereja lokal, oleh Bapak Ibu di sini. Biasanya Alfa idealnya dilakukan 2-3 minggu setelah pelatihan. Jadi kita lakukan hari ini pelatihan, ada waktu 2-3 minggu untuk mulai mempersiapkan, mulai mengundang, mulai mempromosi, mulai berdoa, mulai menentukan timnya. Lalu setelah itu, mungkin minggu ke-4 Maret, sudah mulai melakukan Alfa. Pada saat kita ada kalender ini, kita akan tahu, oh berarti akhir pekan retreatnya, itu sudah akan ada di Mei. Di Mei itu sudah akan bisa menantang tamu-tamu untuk bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selesai Alfa itu di Juli minggu pertama, sehingga bisa mulai merencanakan kapan nih mau mulai Alfa yang baru. Orang-orang terbaik yang bisa dimobilisasi untuk mengundang adalah ex-tamu. Karena mereka pada saat punya pengalaman perjalanan bersama dengan Alfa, dia akan katakan, saya mau undang keluarga saya mau undang sahabat saya di Alfa yang berikutnya. Tadi waktu kita lihat ada merah, itu secara khusus akhir pekan Alfa. Ikutilah pelatihan Alfa yang berikutnya, karena ini hanya modul 1. Modul keduanya secara spesifik berbicara mengenai akhir pekan Alfa, kenapa penting, kapan dilakukan, dan ada pelayanan doa di dalamnya, ada ministry di dalamnya. Jadi dorongan kami, berkomunikasilah kepada tim Alfa Indonesia, mulai merencanakan dan menghubungi kami untuk melakukan pelatihan modul yang kedua. Karena yang tadi, penyederhanaan, bagaimana mendoakan orang di Alfa. Walaupun saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah terbiasa untuk mendoakan orang lain, namun tidak ada salahnya untuk bisa mendengarkan kembali dan mungkin mencari tahu apa yang khusus ataupun spesial dari pelayanan doa di Alfa. Langkah yang keempat, promosi dan mulai mengundang. Yang paling top itu adalah undangan pribadi. Yang paling terbaik itu adalah mengundang pribadi. Perbedaan juga dari teks dengan telepon. Itu juga bisa memberikan dampak yang berbeda. Ada beberapa gereja yang membagikan pengalaman mereka, di mana sebelum Alfanya dimulai, malah mereka mulai mengadakan pertemuan ngopi bareng, ngeteh bareng, ngeboba bareng sebelum Alfanya untuk bilang, hey, kenal ini, dan bertemu terlebih dahulu dan mengundang. Lalu 2-3 minggu sebelum Alfanya juga dimulai, mulailah lihat handphone Anda, siapa ya yang akan saya undang. Setelah Anda menemukan, mendoakan nama-nama tersebut, jangan 3 hari sebelum Alfanya dihubungi. Datang ke Alfa ya, 2 hari lagi. Tapi mulailah membina hubungan kepada mereka. Yang kedua, melalui sosial media. Ada juga banyak orang yang memposting ini, membagikannya, sehingga ada banyak orang juga dicakup di luar ataupun di dalam sosial media kita. Bapak Ibu juga bisa memulai dengan kelompok kecil gereja terlebih dahulu, komunitas Anda terlebih dahulu, sebelum mulai mengundang orang-orang, fokus mulai mengundang orang-orang di luar daripada gereja. Yang keempat, Bapak Ibu pemimpin, ayo mobilisasi sebanyak mungkin. Sedikit cerita juga mengenai saya. Saya dibaptis dan mulai pelayanan sebagai worship leader di KL. Di Sungai Way, gitu ya, di Sungai Way. Dan pada saat saya berkata, aduh, panggilan Tuhan kan, amanat agung kan untuk
memenangkan jiwa lah saya WL. Saya siapa yang saya bisa undang ya? Bagaimana saya bisa melakukan ini ya Tuhan? Saya tidak bisa penginjilan. Namun melalui Alpha, orang-orang seperti saya yang tidak bisa penginjilan secara langsung, bisa terlibat dalam satu kerja penginjilan. Yaitu berdiri untuk nyalamin tamu, untuk senyum, melakukan permainan. Tapi saya satu tim penginjilan. Ada orang-orang yang seperti saya, pengen sekali terlibat, terpanggil sekali dengan amanat agung tersebut. Namun, we don't know how. Di Alpha, ada banyak peranan yang bisa memfasilitasi orang-orang ini. Mobilisasi karena anyone can come to Alpha. Namun, penting untuk yang kelima, pada saat Anda mempromosikan atau mengundang, sangat penting untuk mencantumkan tanggalnya, harinya, dan jamnya juga, sehingga tamu-tamu bisa memasukkan kepada agenda mereka, kalender mereka. Yang keenam, yang kelima, uji coba ataupun simulasi. Hari ini kita belajar banyak mengenai materinya, namun belum prakteknya. Kalau Bapak Ibu punya waktu dan ingin memulai Alpha, yang kelima ini sangat penting, yaitu melakukan uji coba, tentukan hari, waktu, berkumpul lagi dengan timnya, menentukan siapa leader, siapa asistennya, siapa MC, siapa share screen-nya, apa permainannya, itu juga akan dibantu oleh Alpha Indonesia nantinya. Untuk hal ini bisa dibantu oleh kami, simulasi dari awal sampai dengan akhir. Jadi nggak ada pembagian lagi apa tugas pemimpin, apa itu Alpha, nggak lagi. Jadi langsung dari awal sampai dengan akhir. Di akhir akan diakhiri dengan review, tanya jawab, dan kembali berdoa untuk Alpha yang akan dimulai. Drillnya kepada tamu. Sebagai kesimpulan, kalau tadi ada 5 langkah untuk memulai Alpha. Kesimpulannya adalah mulailah perencanaan. Rencanakan tanggal memulainya sehingga tahu apa yang perlu dilakukan, kapan mau melakukan mulai mengundang, kapan mulai memobilisasi. Yang kedua, tentukan format Anda. Apakah secara centralized, terpusat, ataupun langsung dalam kelompok-kelompok kecil. Tentukan tim alfanya, tentukan tim doanya. Yang kedua, persiapkan undangannya. Brosurnya mungkin, brosur digitalnya, undangan digitalnya. Persiapkan mungkin dengan mencantumkan link pendaftaran di dalamnya. Persiapkan sesi mingguannya, yaitu permainannya apa untuk minggu ini, permainannya apa untuk minggu depan. Persiapkan makanan. Kenapa ada kata makanan? Jadi contoh begini. Kembali yang di awal tadi saya sebutkan, orang canggung untuk on cam dan menikmati makanan dan minuman mereka. Tapi kami katakan dimulai dari timnya terlebih dahulu. Jadi pada saat Anda memulai Alpha, janganlah jauh-jauh dari gelas, jangan jauh-jauh dari snack, dari makanan Anda, dan on-cam kameranya. Sehingga pada saat kamu melihat, oh ternyata Ibu Karut sambil makan ya, bisa ya, bisa. Jadi dimulai dari kita dulu. Jadi persiapkan makanannya kalau online. Kalau offline, apalagi persiapkanlah makanannya juga untuk seperti menjamu daripada tamu-tamunya kita. Lalu persiapkan videonya. Video apa yang akan dipakai? Apakah subtitle yang akan dipakai? Apakah dubbing yang akan dipakai? Karena kita ada kedua versi tersebut. Yang ketiga, jalankan. Love, listen. Inilah yang terjadi di dalam kelompok kecil. Di mana pada saat tamu datang, diterima, didengarkan, dan dikasihi dengan cara mengapresiasi. Yang kedua, fun, tertawalah bersama-sama dengan tamu Anda. Bukan menertawakan tamu, tapi make it fun.
saat bertemu ataupun menjalankan alfa. Yang ketiga, banyak-banyaklah menggali dan mendengar kisah-kisah background daripada tamu-tamu kita. Banyaklah mendengar kepada mereka. Sekian daripada saya. Terima kasih banyak untuk perhatian, fokus, konsentrasi daripada Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ruth, mari berikan tepuk tangan yang meriah. Ada pertanyaan begini, dalam sesi diskusi, gimana kalau ada orang nanya tapi ternyata ngajaknya debat gitu, gimana kita menanggapi hal itu? Dan yang kedua, misalnya dalam sesi diskusi itu ada 1-2 orang yang berbicara, hikmatnya itu meyakinkan tapi tidak alkitabiah. Sedangkan tadi kan diajarin bahwa kita ini nggak boleh jadi guru, tapi kita hanya memfasilitasi. Sedangkan gimana kalau nggak dikoreksi, takutnya nanti mempengaruhi pandangan-pandangan yang lain, ini kayaknya kok benar, padahal ini salah gitu. Nah, bagaimana caranya mengatasi hal ini? Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa, terima kasih. Satu kata kunci, pertanyaan di Alfa itu sudah tersedia. Jadi bukan pertanyaan yang di-create, yang diciptakan oleh timnya. Sudah tersedia, dan pertanyaan tersebut adalah mengenai hidup. Pengalaman hidup, kaitannya kepada pengajarannya. Jadi pasti nggak akan jauh berbeda. Sesi pertama itu ada 3 pertanyaan. Apa yang membuat Anda bahagia? What makes you happy? Yang kedua, itu adalah, misalkan Tuhan ada, apa yang akan Anda tanyakan kepada Tuhan? Misalkan Tuhan ada, apa yang akan Anda tanya? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini banyak berbicara itu kepada pengalaman ataupun cerita hidup daripada tamu sebenarnya, walaupun mengacu kepada pengajaran. Nah, kalau ada perdebatan di antara tamu, kita ada 3 peraturan di Alfa. Nah, sebenarnya ini akan dibagikan banyak, mungkin nanti waktu di briefing. Namun hari ini saya bagikan ya, 3 peraturan di Alfa. Jadi contoh, kalau hari ini kita Alfa nih, selamat malam semuanya, perkenalkan saya Ruth, saya perkenalkan topik, lalu saya akan sebutkan di Alfa kita ada peraturan, yaitu kita tepat waktu, yang kedua, kita fokus, yang ketiga, kita menghargai opini satu dengan yang lain. Di 4 pertemuan awal ini sangat penting untuk diucapkan, sehingga pada saat diskusi, kita bisa mengingatkan satu tamu dengan tamu yang lain untuk berkata, hey, kan menarik ya opininya satu, opini yang berikutnya. Yuk kita saling menghargai. Bagaimana perspektif orang lain melalui pendapat ini. Jadi yang pertama, kata kuncinya mungkin dari pertanyaannya, bukan dari yang dibuat. Yang kedua, itu bisa diatasi dengan meletakkan pondasi alfanya, yaitu peraturan. Yang ketiga, Anda mengundang anyone yang Anda kenal. Anyone can come, tetapi Anda yang kenal dengan mereka. Sehingga kalau ada perdebatan ini, tim bisa approach, mendekati kepada siapa pengundangnya. Untuk tetap diajak minggu berikutnya, kalau belum terlalu agresif, boleh datang minggu berikutnya, tapi mulai ditanyakan, kenapa? Ada apa tadi? Siapa yang mengundang mereka? Dan mencari tahu alasannya. Namun, ada memang tamu-tamu tertentu yang memang sedari awal kalau mau bikin rusuh, kita tahu nih kayaknya mau bikin rusuh nih. Nggak cocok nih di sini. Apa yang harus dilakukan adalah setelah alfanya selesai, bisa mulai mendekati orang tersebut. Pendekatan yang baik, katakan Anda sangat diterima di sini. Namun, kita saling menghargai, dan kami berharap Anda tidak melakukannya lagi. Itu bisa ya. Jadi sangat straight juga. Ada peraturan yang tegas kita berikan kepada tamu. Kalau memang tidak bisa, maka kita bilang mohon maaf. Kalau bisa, mohon maaf, mungkin belum tepat saatnya Anda hadir di Alfa.
putaran ini. Tuh. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, kondisi di mana ada 1-2 orang saja yang sepertinya alkitabiah nih, tetapi kita pengen mengkoreksi mereka. Tetaplah kami sarankan, kenapa ada alasan berikutnya untuk tidak mengkoreksi. Kalau dari minggu pertama, sesi pertama Anda mulai memposisikan diri mengkoreksi, ada banyak hal yang bisa terjadi. Satu, tamu akan semakin sungkan untuk berbicara, karena dia tahu pasti saya akan dikoreksi. Yang kedua, Anda akan malah mulai punya beban tanggung jawab yang besar di sesi-sesi berikutnya harus mengkoreksi. Yang ketiga, penggandaannya. Pada saat tim banyak mengkoreksi, ada asisten yang saya belum bisa seperti pemimpin saya. Saya nggak bisa jadi pemimpin alfa berikutnya. Ini kenapa kami katakan, please don't. Hargai, bereaksilah secara wajar, lalu mulai menggali. Kesempatan Anda untuk mengkoreksi ini adalah saat memberikan kesimpulan. Pondasinya diletakkan lagi. Jadi setiap kali menutup alfa, kita mengatakan terima kasih sudah mau datang, terima kasih sudah mau berbagi. Namun dari pengajaran yang kita tonton tadi, dikatakan Yesus itu kebenaran, jalan kebenaran dan hidup. Dia yang bisa mengisi kekosongan daripada hidup kita. Mau tahu siapa dia? Datang minggu depan. Jadi pondasinya kita lurusin lagi dan kita undang minggu berikutnya. Sekian dari saya, semoga bisa untuk pertanyaan itu. Kalau Pak Budiman ada mau, karena saya lihat Pak Budiman ada di layar. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ruth. Terima kasih Bu Ruth. Ya. Thank you. Bapak Pendeta Budiman udah on kamera. Silakan Pak Budiman. Terima kasih Pak Evan, terima kasih Ruth. Mungkin sedikit tambahan ya, guideline itu perlu diletakkan di awal daripada waktu kita menjaga alfa. Karena itu merupakan setiap rumah tangga, saya pikir peraturan-peraturan ya. Nah, kalau memang orangnya kita tahu ini memang perusus seperti yang Ruth katakan, ya kita harus mencari siapa yang mengundang. Seperti Ruth katakan, nah berbicara dengan yang mengundang, ya, dan juga berbicara dengan orang tersebut, ya. Setelah selesai bicara, nah kemudian kalau memang dia perusuh, ya kita advise dia untuk tidak datang lagi, karena satu orang bisa merusak semuanya, ya. Jadi, nah ini hal yang perlu kita lakukan, ya tegas dalam hal itu. Dan kedua adalah ya kita harus tetap bersikap ramah, sopan, ya pada semua sesi, pada setiap saat. Karena ini yang dituntut kita sebagai seorang pengikut Yesus, ya, selalu tidak berkonfrontasi. Jadi tidak ada yang bisa masuk surga dengan berdebat. Jadi kita tidak perlu berdebat dengan mereka, walaupun ada pernyataan yang sepertinya tidak alkitabiah, ya, atau tidak sesuai dengan pengajaran-pengajaran yang disampaikan dari gereja, ya kita terlalu tidak akan berdebat mereka, mengatakan mereka salah. Kita hanya menerima, walaupun kita tidak setuju. Jadi biarlah Roh Kudus yang bekerja. Nah, kuncinya itu kita bisa berdoa dalam hati, ya, biar Roh Kuduslah yang menyadarkan mereka akan kebenaran. Karena sudah ada ceramah yang menyampaikan semua kebenaran yang pada topik itu. Jadi jangan khawatir, jangan kita mengambil alih menjadi Tuhan. Nah itu, jadi just be yourself, ya, dan kemudian izinkan Tuhan itu jadi Tuhan. Terima kasih Pak Budiman. Jadi kalau saya mau lebih jelas lagi ya Pak, berarti sampai di tahap kesimpulan pun tidak boleh meluruskan kalau ada yang memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan Alkitab gitu ya Pak? Oke, saya kasih contoh, misalnya topik siapakah Yesus ya, ini contoh ya. Nah, salah satu adalah kan kita udah nonton ceramah, menurut Anda siapakah Yesus? Nah, tentunya kalau orang Kristen, ya kan, oh Yesus adalah Tuhan, tentu.
Tapi orang yang belum bergereja, orang yang belum bukan latar belakang Kristen, apa yang dia akan katakan? Yesus itu Muhammad. Yesus itu Said Baba. Yesus, saya percaya Yesus ada. Nah, hal-hal begitu itu mungkin Anda akan menerima jawaban seperti itu. Namun kita kan, kalau bilang Yesus adalah Muhammad, kita udah tahu orang ini dari latar belakang mana. Jadi setiap pertanyaan yang di Alpha itu selalu ada tujuannya, ya, untuk menggali latar belakang, untuk kita mengetahui lebih banyak orang mengenai itu. Karena kita lagi mau bangun hubungan dengan mereka. Nah, jadi jangan kalau aja Yesus adalah Muhammad, Anda salah. Alkitab mengatakan ini nih. Nah, itu mengawal orangnya itu mungkin tersinggung dan tidak akan datang lagi. Dan tamu-tamu yang lain melihat itu seperti tadi kata, mereka tidak akan berani komentar sama sekali. Karena akan sepertinya di shoot down. Kalau kita akan di shoot down pasti. Nah, jadi itu hati-hati. Nah, just be a good host, ya, be a good host dan ikutkan resep nanti di training, ya, training seperti ini. Nah, ikut resepnya, ya, jangan berdebat mereka. Nah, karena kita harus beriman Roh Kudus itu kan bekerja. Ya, jadi Roh Kudus itu bekerja lebih bagus, lebih hebat dari kita mengexplain kepada mereka. Oke, terima kasih Pak Budiman. Kita belajar sesuatu yang baru ya. Ini luar biasa sekali. Bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus ya. Nggak usah terlalu banyak jawab ya, saudara. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Harus Bapak, banyak Ibu, doa dan puasa ini, Alpha ya, ini, saudara. Kesempatan yang tadi saya sebutkan, kesempatan ada untuk meletakkan fondasi dan pikiran mereka untuk dibawa pulang. Pesannya untuk dibawa pulang adalah pada saat kesimpulan. Jadi ada kesempatan itu, Pastor Elvan. Hanya jangan ceramah lagi. Jangan ceramah, kesimpulannya hanya 3 kalimat, 4 kalimat cukup. Dari mana ada karut, dari mana dapat kesimpulannya? Panduan mingguan tim Alpha di website Alpha Indonesia ada bahkan kesimpulannya yang menjadi acuan untuk memberikan kesimpulan sesi per sesi. Itu ada. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh saya putar satu video? Ya, ini adalah cara Tuhan bekerja itu luar biasa, ya. Anda lihat nonton videonya, nggak panjang. Nah, ini sebenarnya adalah shooting behind the scene. Jadi Anda lihat di Alpha, produk Alpha yang baru. Nah, Anda tidak akan lihat ini, tapi saya akan tunjukkan apa yang di belakang layar waktu syuting, apa yang terjadi, ya. Ya, Pak Jo boleh tolong diputarin. Nah, ini behind the scene. Suaranya Pak Jo. Pak Jo ada suara. Episode 9 Digna Take 1. Saat saya berdoa saat teduh di Alpha Weekend U yang kedua, astaga. Akhir pekan Alpha, akhir pekan. Digna itu grogi nomor 1. The whole story is emotional, tapi kan dia harus nahan supaya dia bisa cerita gitu kan. Itu juga agak. Dulu saya berpikir dengan adanya saya sebagai sesi dancer, saya merasa kebutuhan saya semua terpenuhi. Saya memiliki banyak teman, narkoba, obat-obatan, dan itu mudah banget untuk saya dapatkan. Luar biasa ya, dia punya pengalaman dari keterpurukan kemudian bisa bangkit dan sekarang udah jadi Digna dan di Digna gitu. Bagus sih, mudah-mudahan bisa menginspirasi orang lain juga sih. Lagi persiapan untuk take selanjutnya untuk episode Bu Elizabeth dan Pak Suroto, anak mereka yang dibunuh oleh mantan pacarnya dan pacarnya. Jadi agak serius sedikit nanti. Ini banyak banget barang-barang pribadinya Sarah yang pastinya bawa kenangan yang dalam ya buat orang tuanya nanti. Bajunya Sarah. Ini agak lupa, mungkin di dompet ya. Yang nemu suami saya disimpan sampai sekarang. Take
Tuhan. Maaf. Profesi saya sekarang adalah pastor atau pendeta di gereja Anglikan Saint John. Pak Yakob setelah pensiun jadi petinju, dia mulai melatih anak-anak muda untuk menjadi anak muda yang bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, jujur kayak gitu sih, sama mendapatkan jalan di jalan Tuhan gitu, tapi melalui petinju. Nanti kita mau ambil shot, Bapak lagi jalan, sedikit terus duduk di bangku di samping jendela. Ya. And action. Buka sarung tinju, ada Bible di sampingnya, Pak. Jadi istilahnya Bapak sudah beralih dari jadi petinju menjadi pelayan Tuhan. Okay. Secara fisik kami merasa sunyi, sepi karena cara sudah tidak ada lagi. Namun kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan menghibur kami, memampukan kami untuk melewati masa yang tidak mudah ini. Harapan saya bagi mereka yang belum bertobat bisa mencontoh saya sedikit lah. Maksudnya kalau kalian terus terpuruk sama kehidupan kalian yang buruk itu nggak akan bisa membuat kalian damai. Itu sih. Pengalamannya sih seru ya. Maksudnya aku nggak nyesel ikut mau diwawancarai. Apalagi hari ini hari ulang tahunku juga. Jadi aku merasa ini adalah kado yang terindah buat aku dari Tuhan. Ya, thank you Pak Jo. Nah, ini orang yang diubah Tuhan. Ya, Digna itu adalah satu jiwa yang datang ke Alpha. Ya, dia adalah latar belakang dari seksi dancer. Kalau Anda dengar ceritanya itu terpuruk sekali. Dan bagaimana Tuhan bekerja. Nah, kita tidak ngomong apa-apa waktu itu menjaga Alpha Digna. Ya, dan dia sering bertobat. Dia pun mendapatkan suami. Dia ada anak di luar nikah. Ya, kemudian dia dapat suami orang Kristen yang Tuhan berbicara kepadanya, nikahin dia. Nah, sekarang mereka malahan memimpin Alpha, menjalankan Alpha. Ya, nah ini yang terjadi. Kita tidak perlu mengklarifikasi, tapi waktu Anda harus dengar cerita bagaimana dia bertobat. Dia nampak Tuhan Yesus itu sendiri, ya, muncul di depannya dan dia bertobat. Ya, dan kemudian Pak Yakub itu sekarang membawa Alpha itu ke penjara-penjara. Karena dia ex-nabi. Nah, jadi kita tidak perlu lakukan itu. Nah, ini adalah beberapa, saya pikir, jangan meremehkan kuasa Roh Kudus. Itu sangat powerful sekali. Jadi kita hanya lakukan be a good host. Saya bilang be a good host, tunjukin dan biar Roh Kudus yang bekerja semuanya. Nah, itu yang di latar belakang daripada nanti tunggu bulan 6 ya, kita akan luncurkan videonya, Anda akan dengar kesaksiannya banyak sekali, termasuk ada Ariwo di dalamnya ya. Ya, thank you. Pertanyaan berikutnya, apakah kalau dalam program Alpha ini harus buka kamera? Kemudian pertanyaan berikutnya saya gabung aja ya sekalian. Kalau misalnya ada yang sudah diajak, terus ada beberapa orang tapi waktunya itu nggak match gitu, nggak bisa barengan, solusinya gimana? Dan terus kalau misalnya udah diajak sekali mau, berikutnya itu nggak mau lagi. Nah, ini gimana caranya supaya tidak ada kesan memaksa? Nah, boleh dibagikan tipsnya mungkin Ibu Ruth atau Pak Budiman atau Pak Jo. Terima kasih. Apakah harus buka camp? Jawabannya tentu saja tidak. Tapi pada saat kita meminta, hey kita kenalan ya, mau dong buka camp. Dimulai dari kita dulu. Dari pemimpin dan asistennya. Jadi dimulai dari kita terlebih dahulu. Kemungkinan besar ada tamu yang akan off cam? Yes. Kemungkinan besar apakah akan ada tamu yang off cam sepanjang acara sampai selesainya Alpha 15-16 serial? Tidak.
Tapi di minggu-minggu awal, sesi-sesi awal, kemungkinan itu akan terjadi. Kenapa keramah tamahan itu di fun-nya itu dimunculkan dari sesi-sesi awal itu krusial sekali. Membuat mereka nyaman terlebih dahulu. Jadi jawabannya sudah jelas, tidak. Tapi kita malah yang mulai on cam-nya lebih dulu. Lalu, kalau nggak bisa barengan waktunya bagaimana? Ayo mulai perencanaan. Kalau pemimpin menentukan setiap hari Rabu ada alfa pukul 19 contohnya. Namun ada juga waktu di mana oke, yang penting minggunya sama. Mungkin ada kelompok yang mulainya di Selasa, setiap Selasa karena bisanya Selasa nih. Nggak harus hari Rabu. Diskusikanlah itu kepada pemimpin gereja secara internal. Namun kalau ternyata tamunya kita sendiri di kelompok kecil, ada yang bisa Rabu, ada yang bisa Selasa, ada yang bisa Jumat, tidak bisa semuanya di hari yang sama. Kalau Anda punya waktu, jalankanlah di hari yang berbeda kepada tamu-tamu yang bisa di hari tersebut. Namun kalau tidak bisa, maka undanglah keputaran berikutnya yang harinya lebih sesuai kepada tamu tersebut. Misalnya ada yang udah nggak bisa ikut kan, itu kalau pelajarannya ketinggalan bagaimana? Harus ngejar atau diikutkan dengan kelompok yang lain begitu? Di Alfa, 3 minggu pertama mencakup kepada pikiran. Jadi ada kategori yang lagi dijangkau pikirannya. Berbicara Injil. Kalau sudah melewati ini dan masuk ke 3 minggu berikutnya, biasanya kami katakan, yuk datangnya di putaran berikutnya ya. Karena dia sudah kehilangan 4 video. Intro, 3 minggu. Jadi kenapa Alfa juga jangan stop di satu putaran. Karena kemungkinan besar ada banyak-banyak tamu yang lain yang akan join di putaran-putaran berikutnya. Itu. Yang strategi lainnya, kepada jawaban saya yang sebelumnya, yaitu kalau ternyata pemimpin menentukan ada 2 hari yang bisa yang Alfa, ada 2 hari dalam setiap minggu. Jadi kita pilih hari Selasa, Jumat. Nah, kalau dia tamu yang di hari Selasa, dia tidak bisa hadir, ikut sertakanlah di hari Jumat. Namun, ikut bersama dengan mereka. Karena ada yang mendampingi tamu tersebut. Terima kasih Bu Ruth. Tadi itu pertanyaannya begini, kalau ada yang diajak, kemudian nggak mau datang lagi, nah gimana caranya ngajak supaya kita nggak ada kesan memaksa? Ya itu. Luar biasa, sangat jarang terjadi Bapak Ibu. Jujur, kenapa tadi R-nya itu reliant to the Holy Spirit. When we try this, when we start Alpha, banyak ketakutan ini. Biasanya kami menutup sesi pelatihan Alpha itu dengan ministry, doa juga. Karena ternyata kita pun perlu boldness, spirit of boldness to try untuk mencoba Alpha dan mulai mengundang orang. Ada alasan tertentu kenapa tamu tidak mau datang. Satu, karena tamu tersebut datang nggak dengan yang undang. Kemungkinan dia kurang nyaman. Ya kan? Lalu yang kedua, karena diskusinya agresif. Yang tadi Mbak Budiman juga sebutkan. Ternyata dia dikoreksi, di shutdown dan sebagainya. Dia bilang, saya nggak enjoy nih. Kayaknya ini kurang cocok bagi saya. Tidak akan datang lagi. Itu mungkin alasan-alasan yang kami temukan kenapa, ataupun mungkin waktunya yang kurang cocok. Itu aja. Tapi selagi kita menjadi host yang baik, bersahabat, apalagi kalau makanannya, makanannya enak, pasti datang lagi aja. Jangan ini, pasti datang lagi. Kalau dikatakan juga kalau melakukan Alpha online, ada food delivery minggu depan. Minggu depan food delivery-nya akan sampai pukul 19.00 waktu kita mulai. Yakinlah datangnya, tapi harus daftar nih, karena saya tahu siapa yang mau saya antar nih, pasti datang. Itu sedikit tips Pastor Elvan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ruth. Tepuk tangan lagi untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Pak Elvan, tadi pertanyaan pertama itu mengenai online ya, apakah hidup kamera, tapi kalau kita jalankan on-site, ya mungkin ada yang diam saja.
Jadi seperti dia tutup kamera, ya diam saja, ditanya apa-apa pun tidak akan dijawab. Nah itu biarin aja, dibiarkan aja. Ya, jadi kadang-kadang orang diam itu juga berbagai alasan. Pertama, dia mendengar, dia lagi mencerna. Oke, dia tidak ada jawaban pada saat itu, atau memang dia tidak peduli. Jadi atau tidak tahu jawaban, biarin aja. Ya, biarin aja, tidak harus di spotlightkan. Dan kalau spotlightkan dia lebih gak nyaman. Nah, kalau dia, oh, saya gak jawab, gak apa-apa ya. Tapi makanannya enak, saya datang lagi minggu depan. Ya, jadi karena bisa begitu. Dia datang, tiba-tiba dia akan bicara pada waktu yang tepat. Nah, kita ada kesaksian seperti itu terjadi. Jadi apa aja, saya bilang lihat ini aja. Ya, jadi kita jalan aja, jalan sesuai aja. Jalan semuanya, treat them VIP, treat them dengan baik dan sebagainya. Kalau datang kita pakai mobil, kita treat them sebagai raja dan sebagainya. Nah, itu yang penting itu aja, yang peranan kita. Ya, itu satu trik ya. Ya, yang bisa kita lakukan untuk tamu-tamu yang kita bisa susah ya. Kita mau suruh bicara itu seperti apa? Mesti bayar mereka untuk bicara. ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Budiman. Ada pertanyaan begini, kalau ada jemaat bahkan pengerja yang ingin ikut jumlahnya banyak, maksimum number people-nya sudah mentok, apakah harus langsung membelah langsung kelompok alfa ini karena tidak banyak yang terbeban untuk menjadi fasilitator? Ini pertanyaan dari City Tower 1. Ini saya udah tahu jawabannya ini. Ini ya, minta Pastor Johan sama Om Heriku tumpang tangan ini kepada yang tidak terbeban mungkin ya. Mungkin boleh tipsnya kalau udah banyak gimana ini caranya? Menurut pengalaman kami ada beberapa gereja yang tadi malah memulai mengalfakan dulu jemaatnya. Waktu mereka ada journey, ada experience, mereka berkata, I can do it. Oh, ternyata penginjilan itu enggak kayak khotbah ya. Seperti yang pengalaman saya itu. Saya itu enggak, waktu disebut kata penginjilan, bagi saya itu harus khotbahin orang. Mungkin itu juga yang terjadi kepada orang yang kita sebut mungkin nggak punya beban gitu ya, tapi karena mungkin mereka nggak tahu gimana caranya. Jadi mulai mengalfakan terlebih dahulu kepada mereka, lalu ajak mereka jadi ambil peranan sebagai asisten, ngobrol. Kan ngobrol. Tugasnya mereka itu adalah ngobrol di putaran berikutnya, mengundang di putaran berikutnya. Kita yang menjadi fasilitator. Dan kalau tadi saya sebutkan idealnya satu kelompok 12 orang, boleh nggak kalau dikurangi sebenarnya timnya? Bisa. Karena pemimpin 1, pemimpin 2, asisten 1 dan asisten 2 punya fungsi yang sama kan? Tapi bisa saling membackup. Tapi kalau mau dipecah, boleh. Pun bisa 1 pemimpin, 1 asisten. Di setidaknya 10-8 tamu lah kalau untuk offline. Supaya masih bisa mengakomodir diskusinya. Ya, itu kalau big group itu secara natural itu akan difilter. Ya, jadi itu pengalaman kami biasanya waktu gereja di Medan, Pak Johan, waktu kita mulai dengan 600 orang di training. Ya, namun yang menjalankan hanya 100-an, kira-kira 20% yang jalan. Ya, jadi nggak itu otomatis filter. Nah, satu yang bisa seperti Ruth katakan, kita ajak mereka terlibat. Mungkin sebagai supir, sebagai penerima tamu, siapa saja. Namun di akhir pekan Alfa itu adalah puncaknya. Ya, di mana kita akan bertanya mereka, apakah Anda mau menerima Yesus? Ini mengenai onsite ya, kita ngomong mengenai onsite. Nah, Alpha Weekend itu adalah the best time. Ya, Anda melihat orang itu, teman kita, keluarga kita itu berubah di depan kita, menerima Yesus. Nah, itu momen di mana orang, siapapun yang akan hadir, itu pasti tergugah hatinya. Ya, jadi saya selalu bilang ke staff juga, saya bilang, gampang sih, saya bilang kalau orang yang terjadi perubahan,
bawa aja ke penginjilan, lihat orang bertobat, pasti dia akan terbeban. Satu caranya ya. Dan kalau memang pasti kan beban, terpaksa Pak coba mesti baptis ulang Pak. Ya, tapi saya yakin pelan-pelan pasti. Dan satu, kalau kita selesai Alpha ya di gereja, kami sangat mengencourage gereja itu melakukan Alpha Sunday. Jadi ambil 1 minggu bagi yang punya kesaksian seperti tadi Dikna gitu. Bayangin kalau dia di kebaktian minggu dia bersaksi. Dulu saya seksi dancer, saya bertemu Tuhan, saya bertobat, saya tinggalin semua pekerjaan saya merupakan ini adalah earning saya tinggalin semua, tinggalin teman saya semuanya. Sekarang saya balik untuk kuliah dan sebagainya. Bayangin apa terjadi. Nah itu powerful sekali. Nah itu akan mengakibatkan gereja kita bergoncang ini. Jemaat bilang, wah luar biasa. Nah saya juga punya teman, saya punya keluarga yang seperti ini. Nah saya mau undang. Nah itulah yang akan memicu orang-orang seperti itu mulai terlibat. Nah, namun tidak semua orang itu bisa terlibat sebagai leader atau assistant leader. Ya, namun kalau Anda jalankan onsite, mungkin Anda bisa menerima tamu, ya, memasak, mendekorasi dan sebagainya. It's all the same. It's part of evangelism. Nah, itu yang kita lakukan. Alpha bisa memudahkan semua orang. Nah, itu yang dimaksudkan. Apa yang disampaikan pertanyaan Elvan dan dijawab Ibu Ruth tadi, Ruth berkata, alfakan semua jemaat. Tadi kan pertanyaannya bagaimana kalau anggota KUL tidak mau ikut, yang mau cuma 1-2 orang saja, ya. Suruh mereka buka alfa nggak mau, padahal mereka potensial karena mereka belum tahu. Nah, yang dimaksud jemaat tadi adalah anggota KUL, alfakanlah mereka. Jadi, apakah benar Ruth bahwa kalau di satu kelompok besar KUL, mereka pengen tahu alfa, biarlah mereka ikut alfa dulu di sesi batch 1 supaya nanti terinspirasi bahwa mereka ternyata mudah untuk bikin alfa. Itu ya, saya sudah jelaskan kemarin di beberapa kelompok Singapura, Jakarta. Ya kalau memang satu KUL, karena kita tidak bikin bergereja sama-sama, karena jadwalnya Ruth berbeda-beda, ada yang Minggu, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti grup-grup kecil semuanya, tetapi termonitor di dalam homogeneous group, termonitor di dalam gereja. Untuk keseluruhan di tiap-tiap gereja ada pemimpin alfanya lah yang kita tunjuk dan asistennya atau adminnya. Lalu setelah itu di bawah ada di tiap homogeneous group atau departemen ada pemimpin-pemimpin yang memonitor ke bawah KUL-KUL yang ada. Oke, jadi saudara-saudara tadi boleh ditegaskan lagi Ruth bahwa alfakanlah para anggota KUL yang ada anggota jemaat supaya mereka ngerti ternyata mengundang orang, ternyata menjadi fasilitator atau saya menjadi asisten 1, 2, 3, 4 tidak sukar. Kalau itu betul, silakan Ruth kasih emphasis lagi. Yes, benar sekali Pak Johan, sudah cocok. Sudah sangat jelas dan tegas sekali. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Jo. Terima kasih Mas Johan. Dia yang nanya ini, jadi tujuan alfa ini apakah sampai orang itu dibaptis atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, kasih tipsnya bagaimana sih ngundang teman kantor yang non-Kristen ke alfa? Nah, tips praktisnya, contoh praktisnya seperti apa? Apakah sampai dibaptis? Izinkan Roh Kudus yang lakukan itu bagian mereka, dan kita lakukan bagian kita, yaitu jadilah host, tuan rumah, sahabat yang baik. Saya mungkin bisa bersahabat dengan let's say siapa nih, Kak Putri deh, Kak Putri lagi. Saya bisa bersahabat dengan Kak Putri. Tapi apakah saya selalu sependapat dengan Kak Putri? Mungkin enggak. Malah kita mungkin saking bersahabatnya sering ini ya beda pendapat. But we are best friend, we are still friends. Izinkan itu juga yang terjadi pada saat alfa Anda. Mereka datang, love them. Kasihi mereka dengan cara dengar, gali. Mau dengar aja. Dengar, hargai.
Itu cara yang paling sederhana dan bisa diikuti oleh banyak orang, bahkan jemaat yang tadi yang belum mau mimpin tuh, dengar dan mengasihi mereka. Jadi perjalanan, tapi menurut surveinya kita 50%, 50-60% dari tamu yang Anda undang itu pasti akan menerima, pasti akan mengambil keputusan untuk menerima Yesus. Kapan itu terjadi? Bukan di akhir, bisa saja di akhir, tapi ada kesempatan khusus, yaitu di akhir pekan Alfa, di mana ada pelayanan misteri, ada tantangan. Ada tantangan di mana ditanyakan, adakah di sini yang baru pertama kali mau terima Tuhan Yesus? Siapa yang mau didoakan? Ada mungkin breakout room di mana pendoa-pendoa syafaat ada di dalamnya. Tamu bisa dimasukkan ke breakout room tersebut. Mereka didoakan, didata. Kenapa tadi juga administrasi penting untuk bisa melihat hal ini. Yang perlu kita lakukan, doa untuk mereka. Keputusan mereka untuk dibaptis, itu keputusan bebas mereka. Lalu tips mengundang, wow, tips mengundang. Yang tadi 3 minggu sebelum Alfanya dimulai, mulailah bina hubungan dulu. Nah, yang tadi teman kantor, kalau biasanya makan siangnya bersepuluh, berlima, mungkin mulai ajak secara intentional, secara sengaja ngajak, yuk nanti makan siang bareng yuk, aku mau cerita. Mulai bangun persahabatan yang lebih mungkin lebih akrab kepada yang kita lagi targetin. Nah, setelah itu mungkin 2 minggu sebelumnya apa nih? Oke, dari gereja sudah mulai ada flyer digitalnya, berarti sudah bisa berikan ke dia. Mau nggak datang? Ini ada undangannya. Triknya adalah undang di minggu 1 dulu. Itu jangan undang, nanti kita belajar Roh Kudus, kita belajar yang disebutin yang 7 minggu setelahnya masih jauh, tapi undang sesi 1 dulu, itu triknya ya. Yuk datang dong ke Alfa. Alfa itu apa? Di mana kita bisa nonton, memang dari perspektif Kristen ya, tapi kamu bebas untuk mengutarakan. Nanti ada sesi diskusi, kamu bisa ngomong apa aja. Kemarin juga waktu di Alfanya saya yang lalu, dibilang ada pertanyaan yang sama, tapi saya teringat satu pengalaman yang tamunya bilang, fasilitatornya sebut begini, pemimpinnya, daripada kamu cari tahu di luar, mending kamu ikut kelompok Alfa, kamu cari tahu langsung, bisa nanya langsung di situ, cari tahu langsung kamu punya pertanyaan apa mengenai dasar kekristenan gitu. Tapi mulailah bersahabat, berikan undangannya jauh hari, sebutkan sesi 1-nya dulu. Hidup. Apakah hanya seperti ini? Setelah Alfanya selesai, kan tamunya pulang, kita briefing nih, di brief lagi. Apa yang dilakukan? Mulai approach lagi, gimana pengalaman kamu kemarin? Suka nggak Alfanya? Aku masih kagok, gak apa-apa datang. Yang penting kamu bebas ngomong apa aja di Alfa. Santai. Gitu. Kunci kenapa dikatakan jangan banyak jawab, jangan banyak koreksi. Untuk yang diundang nyaman datang minggu berikutnya juga. Semoga membantu jawaban ini, tips ini. Pastor Elvan, terima kasih. Terima kasih Ibu Ruth, mari berikan tepuk tangan untuk jawaban-jawaban yang luar biasa dari Pak Budiman, Pastor Johan, Ibu Ruth, dan juga dibantu oleh Pak Jo.